Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai perilaku individu dalam kelompok, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari Rahel Dwi Putri Sipayung, Fezi Sonia, dan saya sendiri Suci Cahya Fadila. Pembahasan pertama mengenai dasar-dasar perilaku individual. Perilaku adalah respon individu terhadap stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai tujuan baik disadari ataupun tidak. Individu berasal dari kata individuum yang artinya tak terbagi. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik lainnya. Dasar perilaku individu merupakan bakat atau pembawaan dari respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Secara umum, macam-macam perilaku manusia sangatlah banyak dan diantaranya disampaikan oleh Sugio pada tahun 2006. Yang pertama ada perilaku motorik, yang kedua perilaku kognitif, dan yang ketiga perilaku afektif. Adapun macam-macam perilaku menurut beberapa ahli yang antara lain yaitu perilaku agresif, perilaku verbal, non-verbal, normal, perilaku abnormal, profesional, penolong, dan salah sulai. Selanjutnya mengenai dinamika individu dalam kelompok dan penerapannya. Dinamika perilaku adalah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Untuk mendapatkan perilaku yang dinamis, maka individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada dalam dirinya. Apabila semua aspek dalam diri individu tersebut dapat berjalan dinamis, maka individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkannya dari ke arah pengembangan pribadi. Kemudian aspek-aspek yang ada dalam individu antara lain ada persepsi, motivasi, sikap, kepribadian, ingatan, fantasi, perasaan, tanggapan, kemauan, bakat, dan inteligensi. Lalu masuknya individu dalam organisasi, yang mana perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda antara satu sama yang lainnya, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu di sini membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru yaitu organisasi atau yang lainnya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Di sini menurut Nimran dalam Sophia pada tahun 2008 menjelaskan bahwa karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Selanjutnya materi mengenai memahami perilaku manusia. Menurut Toha pada tahun 2009 menjelaskan perbedaan perilaku manusia beberapa aspek mendasar. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapai sebagian objek atau hasil. Dengan model ini dapat dipahami bahwa kekuatan yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam suatu cara tertentu akan menjadi besar manakala individu tersebut yang pertama percaya bahwa pelaksanaan kerjanya suatu tingkat yang diinginkan itu memungkinkan. Yang kedua, percaya bahwa perilakunya akan memimpin ke arah pencapaian suatu hasil. Yang ketiga, apabila hasil-hasil tersebut mempunyai nilai yang positif atau mempunyai daya tarik yang tinggi. Lalu, kinerja individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh effort atau usaha dan ability atau kemampuan
serta situasi lingkungan. Effort di sini ialah usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi ini adalah kekuatan yang dimiliki seseorang dan kekuatan tersebut akan melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Motivasi di sini ada dua macam. Yang pertama motivasi dari dalam, yang kedua motivasi dari luar. Yang kedua ada ability, yaitu seseorang individu diwujudkan dalam bentuk kompetensi individu yang kompeten yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dia dilahirkan, setiap individu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat ini adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. Yang ketiga, situasi lingkungan dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Situasi yang kondusif, misalnya dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang memadai, dan lain-lain. Situasi lingkungan yang negatif, misalnya suasana kerja yang tidak nyaman karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, dari teman kerja, dan lain-lain. Kemudian mengenai pertumbuhan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan rasa kekelompokan. Pada tahap ini, setiap individu dalam kelompok melakukan berbagai penjagaan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus mencoba berperilaku tertentu untuk mendapat reaksi diri dari anggota lainnya. Bersamaan dengan tampilannya, perilaku individu yang berbeda-beda tersebut, secara perlahan-lahan, anggota kelompok mulai menciptakan pola hubungan antar sesama mereka pada tahapan pertama ini. Pada tahap pertama inilah, secara berangsur-angsur mulai diletakkan pola dasar perilaku kelompok, baik yang berkaitan dengan tugas-tugas kelompok atau yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi anggotanya, bahkan mungkin dengan kelompok-kelompok pesaing dalam berusaha. Tahap yang kedua yaitu tahap pancaroba. Upaya memperjelas tujuan kelompok mulai tampak, partisipasi anggota meningkat, sadar atau tidak sadar. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahannya masing-masing anggota kelompok melalui proses interaksi yang intensif, ditandai dengan mulai terjadinya konflik antara satu sama yang lainnya. Karena setiap anggota mulai semakin menonjolkan akunnya masing-masing. Salah satu ciri penting dari fase ini adalah dengan berbagai cara, apapun anggotanya akan saling mempengaruhi di antara satu sama yang lain. Yang ketiga, tahap pembentukan norma. Dalam fase ketiga ini, meskipun konflik masih terjadi terus, namun anggota kelompok mulai melihat karakteristik kepribadian masing-masing secara lebih mendalam, sehingga lebih memahami mengapa terjadi perbedaan dan konflik, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, bagaimana cara membantu orang lain, dan bagaimana cara memperlakukan orang lain dalam kelompok. Kondisi akhir dari tahap pembentukan norma ini adalah terciptanya suasana penuh keharmonisan dalam kelompok, sehingga hubungan antar pribadi yang semula penuh dengan keraguan dan konflik satu sama lain akibat ketertutupan diri telah berubah menjadi sarana untuk pemecahan masalah dan penyelesaian pekerjaan kelompok. Tahap yang keempat yaitu tahap berprestasi. Kelompok sudah dibekali dengan suasana hubungan kerja yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Norma kelompok telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing anggota telah jelas, ada keterbukaan dalam komunikasi dan keluasan dalam berinteraksi satu sama lain, perbedaan pendapat ditolerir, dan inovasi berkembang. Fase pertumbuhan kelompok yang pertama ada forming atau tahap pembentukan. Fokus utama proses ini ialah bergabungnya orang atau anggota ke dalam sebuah kelompok dan terdapat banyak ketidakjelasan mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan dalam kelompok. Mereka belum memiliki strategi pelaksanaan tugas yang harus dipenuhi. Yang ciri-ciri kelompok dalam tahap forming ialah hubungan antar individu masih berjarak, pemahaman peran masih belum jelas, anggota fokus pada tujuan dan masalahnya sendiri, pengetahuan masih disimpan dan dikeluarkan jika menguntungkan, dan anggota berusaha tidak mengungkapkan kritik secara terbuka. Yang kedua, ada storming atau tahap pancaroba. Yang pertama tahap keributan, yang kedua mulai timbul konflik internal mengenai klarifikasi peran dan sikap dari para anggota, yang ketiga ketidakcocokan pendapat
Adapun ciri-ciri kelompok dalam tahap storming ini ialah produk yang akan dihasilkan masih dipertikaikan. Setiap orang mulai memperhatikan tujuan dan masalah orang lain. Tingkat kepercayaan berfokus pada pemimpin, anggota mulai mengungkap kritik secara terbuka, muncul dorongan untuk terlihat baik dengan menjadi kritis terhadap gagasan orang lain, dan pemahaman peran masih ambigu, tetapi titik terang mulai muncul. Yang ketiga, norming atau tahap pembentukan norma. Tema utama dari tahap ini adalah kerjasama. Komunikasi terbuka menyangkut sasaran yang hendak dicapai, memperbesar rasa persatuan saat para anggota menetapkan pola tingkah laku yang diharapkan bersama. Jika anggota terlalu kaku dengan pendirian masing-masing, perkembangan kelompok bisa terhenti sampai di tahap ini. Yang keempat, performing atau tahap berkinerja. Disebut juga dengan tahap penyelenggaraan tugas dan tahap produktif. Kelompok bertransformasi menjadi sebuah tim. Contohnya tingkat toleransi, kepercayaan, dan kerjasama yang lebih kuat. Produktivitas adalah puncak dari tahap performing, dan tahap ini merupakan fase terakhir yang harus terus dipertahankan oleh kelompok formal permanen. Yang kelima, adjourning atau tahap pembubaran. Tahap ini dapat terjadi dalam semua jenis kelompok. Contoh kelompok formal permanen mendapatkan masalah berkaitan dengan perampingan suatu organisasi, suatu bagian atau divisi, atau suatu bagian dibubarkan dengan menggabungkannya ke bagian atau divisi lain. Kelompok formal temporer setelah pelaksanaan tugasnya selesai. Selanjutnya, aspek psikologis kelompok. Yang pertama ada komunikasi. Secara psikologis, komunikasi diartikan sebagai suatu proses di mana seorang individu atau komunikator mentransformasikan stimulir atau verbal untuk memodifikasi perilaku individu lain atau audiens menurut Hofland pada tahun 1953. Yang kedua ada konflik. Konflik merupakan suatu proses yang terjadi apabila perilaku seorang terhambat oleh perilaku orang lain atau oleh kejadian-kejadian yang berada di luar wilayah kendalinya. Yang ketiga ada kerjasama. Untuk mencapai kreativitas dan produktivitas sebuah kelompok atau tim kerja, diperlukan suasana yang solid dan kondusif untuk memungkinkan terjadinya proses kerjasama di antara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan kelompok. Yang keempat ada rasa percaya diri. Adanya rasa percaya diri setiap anggota kelompok terhadap anggota lain merupakan salah satu ciri kelompok yang efektif. Yang kelima, keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu sikap dalam diri seseorang yang merasakan bahwa apa yang diketahui orang lain tentang dirinya bukanlah suatu ancaman yang akan membahayakan keselamatannya. Yang keenam, realisasi diri atau perwujudan diri. Perwujudan diri merupakan salah satu bentuk kebutuhan manusia. Yang ketujuh, saling ketergantungan. Saling ketergantungan merupakan kondisi mental anggota kelompok dengan saling mengendalikan anggota lain dalam melakukan realitas sosial di dalam kelompoknya. Yang kedelapan, umpan balik. Penggunaan umpan balik merupakan suatu cara untuk menjelaskan salah pengertian dalam hubungan yang penting di antaranya dua individu yang berinteraksi. Menurut Bunker pada tahun 1992. Demikianlah tadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.